Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Helena Fanggi dengan NIM 2201070113. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya mendapat tugas dari mata kuliah Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat video pembelajaran tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelum kita memahami dan mengetahui tentang sejarah perkembangan konstitusi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami juga pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang mempunyai arti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution yang dalam bahasa Indonesia berarti konstitusi. Sedangkan dalam bahasa Latin, konstitusi terbagi menjadi dua kata, yaitu kata cum yang adalah reposisi yang berarti bersama dengan, dan kata statuer yang mempunyai arti berdiri. Jadi, pengertian konstitusi adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menetapkan yang lebih lanjut dikenal dengan suatu maksud untuk pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah dan diundangkan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat atau negara. Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum dan juga memuat aspek politik yang pada masa tertentu suatu negara. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan dan perubahan konstitusi Indonesia terjadi dalam beberapa periode. Periode yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI. Menyadari bahwa Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan bahwa untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, kabinet bertanggung jawab pada Presiden. Pada masa ini, terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni. Namun, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif
dan menetapkan GBHN bersama Presiden. KNIP bersama Presiden menetapkan undang-undang, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari terbentuklah Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Berikut yaitu pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif, atau dengan kata lain, serikat adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah yang berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Namun demikian, pada konstitusi RIS juga belum dilaksanakan secara efektif karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar RIS. Periode yang ketiga yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal. Artinya, tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama maupun sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pusat pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Yang berikut periode yang keempat yaitu periode 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tahun ini Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Babak baru pemerintahan Orde Baru dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasar pada konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun di sisi lain terjadi ketidakaturan yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki
Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin berpendapat. Walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, tapi perannya tidak ada sepenuhnya. Kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan. Yang berikut yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan, serta dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar, karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 juga harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video yang saya buat. Sekian dan terima kasih.